Media di Israel melansir sejumlah bukti foto jenazah dalam serangan Rabu malam 16 Oktober 2024. Serangan itu dilaporkan menewaskan 3 orang, satu diantaranya adalah Yahya Sinwar. Media kan melansir sejumlah bukti foto jenazah Yahya Sinwar dan membandingkannya dengan foto Yahya Sinwar semasa hidup. Satu diantaranya adalah kesamaan bentuk gigi. Foto yang dilansir Kaberni dari Kan yang menunjukkan adanya kesamaan bentuk gigi dari jenazah yang meninggal dalam serangan Israel dengan Yahya Sinwar, pemimpin Hamas semasa hidup. Israel mengklaim jasad itu ditemukan saat operasi militer rutin di jalur Gaza, Palestina. Dua sumber Israel yang mengetahui masalah tersebut menyebut pasukan infanteri Israel bertemu dengan 3 militan di dekat sebuah gedung di Gaza dan menyerang mereka. Setelah pertempuran berakhir, pasukan menemukan mayat yang mirip dengan Sinwar dan memberitahu komandan senior. Militer dan dinas intelijen Israel kini berupaya mengidentifikasi apakah jasad itu memang Sinwar atau bukan. Mereka melalui analisa DNA Sinwar yang mereka ambil saat Sinwar ditahan di Israel. Pihak Israel juga menyebut tidak ada tanda-tanda bahwa sandera Israel berada di gedung tempat ketiga militan itu tewas. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza, who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. I also have a message of hope to the peoples of the region. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Today, Israel confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas, is dead, and justice has been served. And the United States, Israel, and the entire world are better off as a result. Sinwar was responsible for the killing of thousands of innocent people, including the victims of October 7 and hostages killed in Gaza. He had American blood on his hands. Today, I can only hope that the families of the victims of Hamas feel a sense and measure of relief. This moment gives us an opportunity to finally end the war in Gaza. And it must end such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. And it is time for the day after to begin. Sosok Yahya Sinwar. Di tengah gelombang kesedihan masyarakat Gaza, figur Yahya Sinwar muncul sebagai simbol perjuangan. Sebagai pemimpin politik Hamas di Gaza, Sinwar dikenal bukan hanya sebagai sosok pemimpin, tetapi juga sebagai seniman dalam makna yang lebih dalam. Melalui strategi dan taktik, dia mengubah narasi perjuangan Palestina menjadi sesuatu yang penuh makna dan tujuan. Yahya Sinwar yang terkurung di dalam penjara Israel selama 2 dekade memahami dengan baik dampak dari penindasan. Dia tidak hanya membawa pengalaman pahit dari balik jeruji, tetapi juga membawa harapan dan semangat juang. Sinwar menggambarkan perlawanan sebagai seni dengan Al-Aqsa Flood sebagai mahakarya yang mengungkap emosi, menghadirkan keindahan di tengah tragedi. Tanggal 7 Oktober menjadi titik balik dalam sejarah perlawanan masyarakat Gaza melawan penjajahan. Di bawah kepemimpinan Sinwar, para pejuang Palestina berhasil menerobos sistem keamanan canggih Israel, menciptakan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam waktu 6 jam, mereka mampu menghancurkan ratusan target militer dengan lebih dari 1.000 tentara Israel dinyatakan tewas dan ribuan lainnya terluka. Keberanian Sinwar di depan publik yang meramalkan banjir yang akan datang terbukti menjadi kenyataan. Dalam sebuah pidato yang diucapkannya pada Desember 2022, Sinwar menegaskan ancaman akan datang banjir yang tak terhentikan. Kata-katanya yang saat itu dianggap sebagai lelucon oleh banyak pihak kini menjadi kenyataan, menunjukkan betapa serius dan terencana aksi tersebut.
Yahya Sinwar bukan sekedar seorang pemimpin, dia adalah simbol ketahanan, perlawanan, dan semangat perjuangan rakyat Palestina. أنا أقول بأنه أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتالني، وأنا أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده. أنا اليوم عمري 59 سنة. أنا حقيقة أفضل أن أستشهد بالاف 16 أو بالصواريخ من إني أموت بالكورونا، أو من إني أموت بجلطة أو بسكتة أو بحادث طرق أو بشغلة من اللي بيموتوا منها الناس. فخريتها يعني بتعرفوا بقى على 60 وبعد 60 بشويه يعني احنا بنصير يعني قد اقتربنا من الوعد الحق ومن ميعاد الوفاه الطبيعيه. فانا افضل ان اقتل شهيدا عن ان اموت فطيسه.